Ramadan dikatakan juga dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Seorang mahasiswa, seorang siswa dikatakan berhasil itu bukan ketika dia dapat nilai A, bukan ketika dia dapat nilai sempurna, dan bukan ketika dia dapat juara. Tetapi dikatakan berhasil ketika dia telah tamat dan bisa paguno ilmu yang telah didapatkannya tadi. Apa yang dipelajarinya selama di sekolah, selama kuliah, melekat pada dirinya dan bisa diaplikasikannya dalam kehidupannya. Nah, itu yang bisa dikatakan berhasil. Begitupun dengan kita beribadah dalam bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan tujuan dari ibadah puasa ini menjadi orang yang bertakwa itu akan bisa dilihat nanti setelah selesai Ramadan. Apakah kita tetap beramal, berbuat sesuai dengan yang pernah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan kita rajin menjaga tata bicara kita, menjaga cara pergaulan kita, jangan sampai orang tersinggung. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Kita tetap menjaga lisan kita. Kita tetap menjaga cara bergaul kita, jangan sampai ada orang yang tersinggung oleh kita. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan kita rajin melakukan sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Bahkan harus kita tingkatkan lagi kualitasnya. Sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam kan semua berbahasa Arab. Nah, mari berangsur-angsur kita pelajari terus tentang arti dari yang kita baca, maksud yang kita baca, sehingga kita bisa paham dan akan lebih khusyuk kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, setelah Ramadan ini harusnya masjid kita tetap penuh. Kita tetap rajin melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Lah tadanga muazin azan Allahu Akbar kecil muazin. Mari langsung kita menuju masjid ataupun musala yang terdekat. Jangan ditunda-tunda. Kalau Allah tak biasa solat di awal waktu Bapak Ibu, mangajo kegiatan wak siap tu awak perasaan wak tenang. Nio lalu wak tajago lalu kan, awak tenang. Oh iya, Allah sembahyang zuhur tadi mah. Tetapi ketika awak acok melalaikan solat, tak kalau wak kau terjago, kadang wak pikir lu ala sembahyang zuhur atau alun tadi kadang tak pikir kayak itu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan kita rajin berinfak, rajin bersedekah. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Jiwa solidaritas sosial kita tetap tinggi setelah Ramadan ini, karena kita telah dilatih di dalam bulan Ramadan rajin berinfak, rajin bersedekah. Anak yatim, fakir miskin itu hidup juga di 11 bulan lainnya, dan akan lebih butuh mereka rasanya di luar bulan Ramadan dibanding bulan Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan ini ndak pergi sekolah ada Bapak Ibu, ramai-ramai ke masjid melaksanakan pesantren Ramadan. Anak paralu ongkos doh, indak paralu lo belanja doh. Tetapi di luar bulan Ramadan banyak biaya yang dikeluarkan mereka dalam sekolah. Kemudian pada saat mau masuk tahun ajaran baru ini, pada kira-kira bulan Juli, itu akan lebih butuh mereka saat itu. Sangat banyak biaya yang dibutuhkan ketika mau masuk tahun ajaran baru. Nah, jadi sudah banyak juga masjid musala yang mencanangkan pembagiannya itu 3 tahap. Yang pertama pada saat bulan Ramadan mau masuk Idul Fitri. Yang kedua pada saat bulan Juli ketika tahun ajaran baru. Dan yang ketiga pada saat bulan Muharram, yang dikenal juga dengan hari rayanya anak yatim. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi, di dalam bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Harusnya setelah selesai Ramadan tetap seperti itu. Bukan hanya sekedar membaca lagi. Kalau membaca itu kan qiraatul Quran namanya. Kalau tadarus itu, tadarus Al-Quran itu berasal dari kata darasa, ya, dusu, artinya mempelajari Al-Quran.
Bukan hanya sekedar membaca, kita pelajari artinya, kita pelajari tafsirnya, maksud dari ayat tersebut. Kalau kurang paham nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita, para ustadz di sekitar kita ataupun di masjid kita. Insya Allah kita bisa paham dan dalam beribadah pun akan tambah yakin kita. Contoh Bapak Ibu, kalau ada orang bertanya, ba'a awak kok sembayang, ba'a awak kok basidakah, jangan hanya jawabnya karena itu yang diajarkan oleh guru saya, karena itu yang diajarkan oleh ustadz, karena itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Tapi jawabnya adalah karena itu yang diperintahkan Allah dan saya pelajari ada di dalam Al-Quran. Ketika wak basabok perintah Allah di dalam Al-Quran tu, tambah yakin wak beribadah. Basabok dawak larangan Allah, basabok dawak peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran ini. Insya Allah hidup kita akan tenang. Al-Quran adalah sebagai al-huda, petunjuk bagi kita sehingga kita tidak tersesat hidup di dalam dunia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 adalah Al-Quran itu merupakan petunjuk. Selain sebagai petunjuk, dalam surat Yunus ayat 57, Al-Quran adalah asy-syifa'ul lima fis sudur, terhadap obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada kita ini. Banyak penyakit yang ada dalam dada kita Bapak Ibu. Ada takabur, sombong, iri, dengki, sadonyo ada di dalam dada. Dengan mempelajari Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita itu akan sembuh. Karena itu dijamin oleh Allah, Al-Quran merupakan obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin, di dalam bulan Ramadan kita rajin beribadah. Ini harusnya setelah selesai Ramadan kita tetap seperti itu, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa ini. Semakin meningkat dan